Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono SSMPD, Kepala Sekolah SD Negeri Nongkosepet Gunung Kidul. Dalam rangka GTK Hebat 2024 BPKBDY, saya mengajak seluruh guru Indonesia untuk berinvestasi masa depan dengan menulis. Hal ini saya angkat berkaitan dengan keprihatinan saya akan kemampuan literasi guru Indonesia. Menurut Profesor Pujiyo Raharjo, bahwa dari sekitar 2,6 juta orang guru, hanya 0,87% saja yang mampu menulis buku atau artikel. Hal ini terbilang sedikit. Oleh karena itu, saya perlu mengajak guru-guru dari PAUD, TK, hingga SMA, SMK untuk terlibat menulis buku atau artikel. Guru-guru perlu mendapatkan dorongan, dukungan, dan motivasi untuk terlibat menulis. Menulis bagi para guru adalah investasi masa depan yang menarik dan menjanjikan. Ketika mereka sudah pensiun atau meninggal dunia, ide-ide, gagasan-gagasan mereka yang tertuang dalam buku mereka tetap dibaca orang. Banyak guru mungkin yang dikenang oleh siswa atau lingkungannya karena perjuangan dan dedikasinya. Sayangnya hal tersebut sangat terbatas. Tentu akan lebih banyak bermanfaat manakala ide, gagasan, pengalaman, cerita-cerita itu tertuang dalam sebuah buku yang bisa menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Selain hal tersebut, banyak alasan mendasar yang bisa dijadikan oleh guru untuk bisa menulis. Yang pertama, guru akan bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dalam menjalankan tugas keseharian, guru akan mendapatkan pengalaman-pengetahuan yang selalu unik dari murid-muridnya. Yang kedua, dengan menulis, guru bisa mendokumentasikan pengalaman, strategi, dan metode yang digunakan dalam mengajar untuk dituangkan dalam sebuah buku. Yang ketiga, dengan menulis, guru akan memiliki pengakuan dan pengembangan profesional. Dengan menulis, guru akan mendapatkan kompetensi yang diakui oleh dunia pendidikan. Yang keempat, dengan menulis, guru akan meningkatkan kualitas pendidikan. Capaian-capaian yang ditulis oleh guru di dalam buku menjadi kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Yang kelima, dengan menulis, memenuhi kebutuhan kurikulum. Capaian-capaian yang dituliskan dalam buku akan menjadi pedoman atau pegangan bagi guru yang membutuhkan. Yang keenam, dengan menulis, kita bisa membangun komunitas. Kita bisa berkolaborasi dengan penulis yang lain untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Saya membuktikan semangat dedikasi saya ini dengan menulis beberapa buku, diantaranya Menepis Gempa Moral. Ini saya tulis setelah saya mengikuti workshop penulisan yang diadakan oleh P4TK PKN IPS di Malang. Dan yang membanggakan, buku ini diberikan pengantar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yaitu Bapak Muhadjir Effendi. Yang kedua, buku saya adalah Kiat Mengelola Sekolah. Buku ini saya tulis bersama dosen pembimbing saya waktu saya S2 di UNY waktu itu. Dan sungguh luar biasa, karena ini menulis apa yang saya lakukan di sekolah. Buku yang ketiga adalah Pakai Classroom Yuk. Nah, ini merupakan implementasi nyata dari pengajaran saya yang saya gunakan dengan aplikasi Classroom. Saya tulis berdua. Buku saya yang keempat adalah Bungkah Martabat. Ini saya tulis dengan Bapak Paimun yang merupakan kolega saya di sekolah dasar waktu itu. Yang mana ini merupakan pengalaman harian atau hikmah-hikmah yang saya dapatkan selama menjadi guru. Karya saya yang kelima adalah Serpian Mutiara Kelas Kita. Ini saya juga tulis dengan Bapak Paimun yang merupakan tulisan yang mencerminkan pengalaman-pengalaman dalam mengajar di kelas. Yang keenam ini sungguh luar biasa, Embun Pagi Pena Literasi. Karena ini saya berhasil mengajak guru-guru dan kepala sekolah, bahkan anak-anak untuk menulis yang saya bukukan dalam buku ini. Ini karya yang ketujuh saya. Dengan buku Bunga Rampai, saya bergabung dengan Pelita Handayani Gunung Kidul, yang mana saya menulis artikel Cinta Kartini dan Kartini Rajin Mengaji. Ini buku yang ke-8 saya, Coretan Perjalanan Guru, yang merupakan tulisan bersama dengan teman-teman Pelita Handayani Gunung Kidul dalam rangka memperingati Hari Guru. Ini karya saya yang ke-9 bersama teman-teman sahabat penulis komunitas, yang mana saya menulis yaitu Sholat Suruk, karena ini berkaitan dengan momen di bulan Ramadan. Ini karya saya yang ke-10, yaitu Potret Destinasi Wisata Gunung Kidul. Saya menulis Bumi Watu Obong. Saya yakin bahwa buku-buku karya saya ini pada saatnya akan sangat bermanfaat.
Orang yang baru mau menulis biasanya terbayang banyak kesulitan yang sebenarnya cuma bayangan. Hal demikian lebih disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Belum memahami struktur bagaimana menulis buku dan wawasan perbukuan yang sudah beredar. Dari ketidaktahuan menjadikan keraguan. Yang kedua, galau menemukan gaya atau menentukan tujuan yang ingin ditulis. Memulai untuk menulis menjadi kendala tersendiri. Yang ketiga, takut salah dan tak percaya diri. Penulis pemula melihat para penulis yang sudah produktif, sudah sempurna, padahal semuanya selalu berproses. Yang keempat, kesulitan merancang waktu. Bagaimana bisa menghasilkan banyak kalimat dan paragraf yang membentuk sebuah buku. Yang kelima, merasa bermasalah bagaimana mempertahankan argumen yang ingin ditulis dalam artikel atau buku. Yang keenam, bingung bagaimana mempublikasikan buku ke penerbit. Bagaimana prosedurnya, berapa biayanya, dan lain-lain masalahnya. Yang ketujuh, khawatir banyak yang mengkritik atau tidak percaya kualitas tulisannya sendiri. Yang kedelapan, kurangnya inspirasi dan motivasi untuk memulai menulis. Yang kesembilan, kendala keuangan untuk biaya penerbitan kadang menjadi bayangan yang mengkhawatirkan. Dan yang terakhir, yang ke-10, biasanya penulis pemula merasa sudah kalah duluan karena saking banyaknya buku yang sudah terbit di lapangan. Mengatasi tantangan ini, penulis pemula memerlukan ketekunan, belajar yang terus-menerus, bahkan arahan dari mentor atau dukungan dari komunitas penulis. Kepala sekolah bisa menjadi contoh bagi para guru. Kepala sekolah bisa mendorong, mendukung, bahkan mengajak mereka untuk tekun menulis. Berikut beberapa trik yang bisa membuat penulis pemula segera mewujudkan tulisannya. Segera buat rencana, tulis poin-poin penting yang ingin Anda tulis, dan tulis segera, jangan ditunda-tunda. Tidak ada kiat yang jitu dalam menulis, kecuali segera menulis. Yang kedua, perbanyak bacaanmu. Ungkapkan setiap apa yang kamu pahami dalam tulisan. Yang ketiga, teruslah mencoba untuk menulis. Jangan tunda waktumu. Buatlah jadwal untuk terus menulis. Jangan risaukan pendapat orang. 4. Bayangkan pembacaanmu. Menulis itu semudah berbicara. Yang kelima, coba baca kembali tulisanmu. Cari umpan balik dari orang lain. Yang keenam, rayakan setiap capaian menulis yang sudah kamu dapatkan. Berikut testimoni orang tentang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Budiono, kami ucapkan selamat menghasilkan karya-karya terbaiknya sehingga mampu menginspirasi banyak orang, khususnya terhadap diri saya. Pada waktu itu Pak Budiono mengajak menulis bersama teman-teman guru dan siswa sehingga terwujud menjadi sebuah buku. Dengan inspirasi dari beliau, maka saya di kemudian hari telah menghasilkan banyak tulisan dan diwujudkan dalam beberapa buku, sekitar 7 buku, sehingga sekali lagi berkat inspirasi beliau, saya telah menghasilkan beberapa karya dalam bentuk buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akom Yain. Saya adalah teman seperjuangan Bapak Budiono SSMPD. Memang benar bahwa sepengetahuan saya Bapak Budiono ini seorang guru yang suka menulis dan beliau sudah menulis beberapa karya dan beberapa buku. Beliau juga sering mengajak teman-teman seperjuangannya untuk ikut aktif dalam menulis di berbagai kegiatan. Ini sepengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mencoba, kamu bisa.